Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ada beberapa nih pertanyaan perihal utang piutang. Yang pertama, bagaimana sikap kita, Ustaz, ketika yang berhutang itu orang yang jauh dari kita tinggalnya? Contohnya, saya di Pekanbaru, yang berhutang ini berada di Aceh. Dan sudah lama tidak bertemu, Ustaz. Sudah lama tidak bertemu. Dan hutang itu tidak seberapa. Mungkin dia bisa meminjam kepada kerabatnya atau orang sekitar. Tapi dia lebih memilih minjam kepada kita yang jauh. Apakah kita memberinya atau seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita mengelak untuk memberi hutang kepada orang yang mungkin ketika kita beli hutang, dia tidak mampu bayar dan mungkin bisa terputus silaturahmi. Yang kedua. Yang ketiga adalah tentang mengikhlaskan tadi, Ustaz. Kita ikhlaskan hutang itu, apakah kita perlu akad, Ustaz? Apakah perlu kita sampaikan bahwa hutangnya sudah aku ikhlaskan atau kita cukup diam saja mengikhlaskan hutang tadi, Ustaz? Yang terakhir adalah yang keempat, Ustaz. Bagaimana hukum seseorang yang dia punya hutang contohnya 1 juta. Dia belum mampu membayar 1 juta, dia mungkin bisa dia mengansur hutang tersebut, tapi tidak mau menunggu hutangnya langsung lunas. Tidak berniat untuk mengansur hutang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena ada 4 pertanyaan. Oh iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Jadi gini Ustadz, ada ini yang lagi marak pinjol ya, pinjaman online. Nah, sedangkan ada utang di pinjol ini, sedangkan pinjolnya itu sudah tutup, sudah tidak boleh dioperasi lagi oleh OJK. Sedangkan yang punya utang mau bayar. Nah, tapi kita nggak tahu jalurnya itu bagaimana, nggak tahu lagi perusahaannya, ya. Gitu aja Ustadz. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, berhutang tapi jarak kita jauh, dia pinjam dari kita dan kita tinggal di domisili yang jauh dengan dia. Masalah jarak dalam berhutang itu tidak jadi sebuah sandaran, ya, karena bisa jadi jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau sudah begitu, walaupun jauh sekali, tetap dikasih juga hutang. Ya, makanya coba lihat, Pak, orang-orang yang sudah dekat hatinya, yang satu minjam, yang satu memberi. Yang memberi tinggal jauh sekali, bisa jadi di Australia, di Amerika, atau mungkin tinggal di Israel bisa jadi. Nah, jadi ini bukan menjadi sandaran domisili. Karena apalagi hari ini jauh itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena kita bisa transfer, bayar pun bisa transfer. Nah, jadi itu tergantung sekali keadaan kita di lapangan. Mau memberi atau tidak terserah. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah kita menolak orang yang meminjam? Nah, kita tolak, kita buat cara macam-macam agar tidak dipinjam, karena kita takut kalau kita pinjamkan nanti tidak dibayar, putus silaturahim. Itu hak kita, Pak. Kita tidak wajib memberi hutang, tapi memberi hutang bagi orang yang membutuhkan itu mendapat pahala 18 kali lipat, sedangkan sedekah 10 kali lipat minimal. Memberi hutang minimal 18 kali lipat kepada siapa yang membutuhkan. Jadi kalau kita beri, kita dapat pahala. Tidak beri, tidak dosa. Ya. Yang jangan sudah tidak beri, kita sakiti orang itu. Ya, kita katakan macam-macam, kita caci, gaduh, kajak, kena, ana, utak, kah, macam-macam. Itu jangan. Kalau tidak beri, diam saja. Bilang saja tidak ada uang. Jadi tidak masalah, itu tidak dosa. Apalagi kalau kita takutkan, kita kasih, lalu putus silaturahim, karena kita sudah kenal orangnya. Itu tidak mengapa, tidak kasih. Buat saja cara. Kadang-kadang dia minta 500, kasih 5.000, nyempat dong sedekah 5.000. Besok dia datang lagi, dia minta lagi 5 juta, kasih lagi 5.000. Sudah 10.000, sudah aman itu kan. Sampai dia bosan datang. Karena kita sudah tahu, sudah banyak korban dia. Jadi kita tidak kasih, boleh. Itu bahkan lebih bagus menjaga diri daripada nanti berurusan panjang dengannya. Itu hak kita, Pak. Tidak ada dosa kalau tidak memberi hutang. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
mengikhlaskan hutang itu harus diberitahu kepada orangnya atau ahli warisnya. Kalau tidak diberitahu, maka dia tetap akan berada di akad yang lama, yaitu wajib bayar hutang. Jadi kalau mau mengikhlaskan, temui, panggil, telefon, WA bahwa hutang bapak sudah saya maafkan, tidak usah dibayar lagi. Nah, jadi itu menjadi akad baru bahwa sudah terbebas daripada kewajiban bayar hutang. Kalau tidak dikasih tahu, nanti berakibat kita sebenarnya hanya berpura-pura tidak, hanya berpura-pura mengikhlaskan. Kadang kita begini Pak, kalau sudah putus asa nagih-nagih hutang, kita biasanya ikhlaskan. Ikut fikir lelong ke bah ko ikhlas ke dia kata kita. Itu mengikhlaskan karena ikut fikir karena tidak sanggup mikir lagi, dia ikhlaskan. Begitu satu saat ahli warisnya mengantarkan hutang itu, kita bilang sebenarnya sudah saya maafkan, tapi karena sudah diantar begini ya tak mengapalah saya terima. Itu belum ikhlas. Itu belum ikhlas namanya. Yang ikhlaskan itu dia hantarkan pun kita enggak terima. Kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ahli waris pun harus kasih tahu. Wajib kasih tahu ahli waris. Hutang ayah telah saya maafkan, tidak usah dibayar lagi. Kita berharap surga daripada jumlah hutang tadi. Begitu. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Oh, tidak mau mengansur, dia tunggu sampai bisa cash. Ini tergantung perjanjian. Kalau ini tergantung perjanjian. Apakah mau dibayar kredit secara ansuran, tapi tidak boleh lebih jumlahnya, atau mau dibayar cash. Masalah dia nanti nunggu-nunggu sampai kita terlalu lama, itu juga tergantung kondisi di lapangan. Artinya kita boleh tagih langsung, kita boleh tagih dengan cara membayar sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir, utang pinjol, pinjaman online. Itu yang wajib dibayar hanya pokoknya saja Pak. Ya, kalau sudah bayar pokok, yang uang ribanya, pinjol itu kan sistemnya riba, disuruh bayar lebih itu Pak. Itu yang bunganya itu tidak wajib bayar. Habis bayar pokoknya langsung lari tutup pinjol-pinjol, mati api-api, ya, kemudian lari, tidak dosa juga. Cuma dosa kita, dosa tadi berhubungan dengan riba. Ya, sedangkan yang bunga itu tidak wajib bayar karena sudah dalam maksiat. Sekarang yang jadi masalah, pokoknya belum selesai. Yang utang pokok belum selesai, kita mau bayar, pinjolnya udah lari, atau pinjolnya udah tutup. Kemanakah kita bayar? Tunggu dulu, jangan langsung dialihkan ke sedekah. Tunggu, bisa jadi kalau nanti Indonesia ini mengalami perubahan politik, bisa jadi pinjol itu hidup lagi. Di situ bayar lagi Pak. Nanti Indonesia ya Pak. Ya. Jangan kita pikir Indonesia ini akan begitu, enggak tentu itu. Itu bisa 12 kali duhur itu. Jadi enggak boleh alihkan dulu ke sedekah. Tunggu dulu sekitar setahun lah tunggu. Kalau hidup lagi wajib bayar. Kalau enggak hidup lagi baru boleh alihkan ke sedekah. Mau bayar ke ahli waris, pinjol mana ada ahli waris? Tidak ada ahli warisnya. Sedekahkan saja dengan niat kepada mereka. Tapi yang pokok tetap wajib bayar. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung.